Pelajaran kedua iman. Pelajaran ketiga Ihsan. ihsan. Ini cara ngajar juga. Orang kalau belajar harus berdasarkan derajatnya, berdasarkan tingkat kesulitannya. Jangan langsung ngejut. Saya sarankan kepada murid-murid saya kalau lagi ujian itu selesaikan dulu soal yang mudah, baru berangkat soal yang agak payah, baru yang payah, baru yang paling payah. Kalau kita mengerjakan soal yang paling payah duluan, sudah otak ini rumit dulu. Begitu sudah rumit, akhirnya yang mudah tadi tidak terjawab. Itu kesalahannya. Maka kalau nak mengerjakan sesuatu, kerjakan yang mudah dulu, baru kerjakan yang mungkin sedang, baru kerjakan yang sulit. Jadi kalau yang mudah sudah bisa dikerjakan semua, alhamdulillah. Yang sedang mungkin beberapa bisa dikerjakan, alhamdulillah. Yang sulit tidak pacak digawekan, kalau ujian aku suruh nebak. Jadi kira-kira itu. Nah sama, tingkatan pertama kita harus belajar Islam dulu. Ayo kita belajar Islam. Apa itu Islam? 2 kalimat syahadat. Bisa kalau? Mudah. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Bisa? Bisa. Ini masih mudah nih, pelan-pelan ini. Yang ketiga, menunaikan zakat, minimal zakat fitrah. Bisa? Bisa. Yang keempat, ya, berpuasa di bulan Ramadan. Bisa? Insyaallah. Bisa. Yang kelima, pergi haji. Di hadis yang lain disebutkan, tambahannya di Al-Quran juga disebutkan, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang punya kemampuan. Maka minimal disebut berhaji adalah, kata Rasul, berniat haji. Jadi rukun Islam yang 5 ini kita ulangi. 1, mengucap 2 kalimat syahadat. Tidak ada baca ringan kan itu. Yang kedua, sholat 5 waktu. Tidak usah nak ditambah-tambah. Cukup 5 waktu baik. 2 rakaat subuh, ya, 4 rakaat zuhur, asar dan isya, 3 rakaat maghrib. Sudah itu baik. Yang ketiga, kapan-kapan kalian nak Idul Fitri bayar zakat fitrah. Kalau kita memang hartanya melimpah, bayar zakat mal. Sudah itu baik. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan kita puasa. Kelima, pergi haji apabila mampu. Maka untuk urusan mampu, pertama harus diawali dengan niat. Maka kata Rasul, semuanya kita harus berniat haji. Jadi yang belum pergi haji ini, niatlah kamu sekarang selama masih hidup. Bahkan ada ulama mengatakan, kalau tidak niat sebenarnya tidak boleh dilakukan badal haji. Ulangi, kalau tidak niat sebenarnya tidak boleh dilakukan badal haji. Jadi contoh ini, ada wong ini, ya, tidak pernah niat haji, meninggal, anaknya kemudian menghajikan dia. Ya, kalau tidak niat, kata ulama fikih, tidak usah dibadalkan haji, karena memang tidak niat. Maka kita ini niat yang penting sekarang ini. Kalaupun belum bisa pergi haji sampai meninggal dunia, maka nanti dibadalkan, berarti tinggal mewujudkan ya, itu maksudnya. Itu rukun Islam. Oke, baik. Setelah rukun Islam ini kita gawikan tadi 5 ini tadi, entah khusyuk, entah mantap niat atau apa, tidak tahu lah, pokoknya asal digawikan. Mengucap 2 kalimat syahadat, sholat yang penting sampai salam ini tadi, puasa melok puasa, entah puasanya mak mana, pokoknya mak itu kalau haji juga pokoknya keliling-keliling baik ke rumah itu. Kapan ditanya tidak tahu juga, itulah orang Islam. Ringannya, itulah orang Islam. Nah, kemudian baru pertanyaan kedua, mahwal iman. Maka di Al-Quran di surat nomor 49 ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu fi sabilillah. Orang yang benar-benar beriman adalah orang yang benar-benar yakin kepada Allah, kepada Rasulnya. Rukun iman yang 6 itulah yakinnya, tidak ragu-ragu, dan kemudian bersusah payah mewujudkan apa yang diimaninya itu tadi. Ulangi pelan-pelan.
Yang benar-benar beriman adalah yang yakin banget dengan 6 rukun iman tadi, tidak ada ragu-ragunya lagi, kemudian berusaha wajahadu, bersusah payah untuk mewujudkan 6 iko itu tadi. Saya terangkan pelan-pelan. Yang pertama, beriman kepada Allah. Maka kita betul-betul harus ma'rifatullah, mengenal Allah. Coba pelajaran ini sudah pernah didapat belum kita ini? Jadi kita ini beriman kepada Allah tapi sesungguhnya nggak kenal dengan Allah, kan gitu. Kita beribadah kepada Allah tapi jangan-jangan kita masih menyekutukannya karena kita tidak tahu tentang pelajaran tentang syirik misalnya seperti itu. Jadi intinya yang benar-benar beriman kepada Allah harus betul-betul faham fa'lam annahu la ilaha illallah di surat nomor 47 ayat 19. Itu baru imannya mantapnya, tidak bergeser lagi. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Harus mantap nih iman kepada malaikat. Sekarang kita guyon baik tapi agak nyelekit dikit. Malaikat yang nurunkan hujan, yang ngatur rezeki ini nama komandannya siapa? Ada di Al-Quran. Kalau yang menurunkan wahyu, Jibril. Yang nyabut nyawa, Israel. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum di surat nomor 32. Katakanlah malaikat maut yang mencabut nyawamu. Ada itu namanya Israel. Kenal tak kita sama dia? Pasti kenal lagi. Saya udah datang cek, aku Israel. Nak ngapo? Ayolah tahu. Tadi juga Prof Yono dah. Sudah Prof Yono mana? Sudah wafat juga. Malaikat itu ajak, malaikat sudah baik banget sama kita, mendampingi kita mumpung masih hidup hafalkanlah. Sahabat Nabi ada yang disuruh ngapalkan, dulu ada orang-orang sepuh sudah tua, sudah payah ngapal, tapi suruh ngapal. Ditanya, kenapa orang ini suruh ngapal? Padahal orang ini sudah tua, nggak mungkin lagi. Maka setidak-tidaknya dia dapat usaha. Orang yang sudah berusaha ngapal tapi tidak hafal, dihitung ngapal. Ya, tapi kalau orang tidak pakai usaha tadi belum dihitung itu kira-kira begitu. Meninggal sudah dihitung dia sebagai ahli hafalan karena dia sudah berusaha. Ada Allah. Itu Munkar dan Nakir. Malaikat siapa lagi yang kita kenal ini? Raqib dan Atid. Ada di Al-Quran. Kamu buka surat nomor 50, surat Qaf. Ada malaikat namanya Raqibun Atid. Raqib dan Atid itu saking sayangnya sama kita, itu ngasih kesempatan 3 kali. SP1, SP2, SP3. Ini sebenarnya dalam hadis. Jadi kalau kita berbuat jahat itu waktu mau dicatat tadi dulu, jangan dicatat dulu. Komandannya Raqib namanya. Raqib itu komandannya. Tadi dulu jangan dicatat. Tunggu dulu mamang ini istighfar. Tunggu dulu dia sadar. Berapa kali nunggunya? 3 kali. Kamu jangan nanya aku 3 kali 24 jam atau berapa percaya Pak RT itu kan? Pokoknya ditunggu sampai 3 kesempatan. Itu